Piensah ya, oke. Thank you semuanya. Ya boleh silakan duduk ya. Oke, saya baru pertama kali di Champion dan kita masih berjodoh. Kenapa? Karena hampir aja ya hari Kamis jam 1 pagi, aduh masuk UGD gitu ya. Harusnya dirawat inap, tapi saya langsung kebayang mukanya Ko Arifin. Jadi saya bilang, waduh nggak bisa dirawat inap, keluar aja. So, hari ini kita berjodoh teman-teman ya. Oke, mungkin ini langsung ke slide-nya ya. Langsung diganti slide. Oke, tak kenal maka tak sayang ya, biasa gitu ya. Oke, saya Tresiana, jadi teman-teman boleh panggil saya Tresia, Tre, dan lain-lain. Saya join tahun 2010, mungkin di sini ada yang sama ya? Atau kayaknya kelihatannya lebih senior. Ada yang di atas 2000, di bawah 2010? Oh 2011, oke, saya join 2010, waktu itu berarti eranya Gen Z, kalau sekarang sebutannya Gen Z ya, jadi kita nggak boleh sebut, apa tuh, bahasanya kolonial, itu jangan ya. Ya jadi Gen Z, terus, milenial, Gen Z, sama sekarang ada Gen Alpha. Nah jadi saya berasa banget nih sebagai milenial di eranya sekarang, ya mungkin kalau ngelihat siapa namanya? Marco, sebelahnya? Jensen. Oke, berarti Marco sama Jensen umur berapa nih? Wah, gila, boleh kasih applause nih, 19 tahun. Ya, saya join ke Prudential tuh waktu usia 24. Jadi baru lulus. Nah, tapi beda sama Jensen. Kalau Jensen sekarang jangan-jangan anak founder ya beda ya. Soalnya waktu itu di agensi lain gitu, taunya anak owner gitu ya. Oke, jadi waktu dulu masuk ke Prudential beda banget gitu ya. Eranya di mana sebut kata Prudential tuh nggak ada yang tahu gitu loh. Terus mau ngomong, "Mah, saya mau join Prudential." Apa tuh Prudential gitu ya? Nggak usah gitu ya. Nggak jelas waktu itu. Ya, dipikir sales door to door kan. Jadi saya mau cerita gitu ya. Kenapa saya bisa join Prudential? Ya, waktu itu saya anak pedagang, sama seorang pedagang itu pasti punya namanya polis asuransi. Tapi waktu itu nggak ngerti polis yang dibeli apa. Singkat cerita, pokoknya papa saya kena stroke gitu ya, terus kena ginjal dan akhirnya pass away. Nah waktu itu saya usia SMA, ya ada teman komsel bilang, ini anak binus, pintar banget, lulusan terbaik dan join Prudential. Nah hari itu dia prospek saya. Saya bilang, gue nggak mau masuk asuransi, soalnya kata bokap gue semua asuransi itu penipu. Ya, karena bokap gue tuh dulu pernah masuk polis waktu US dollar gitu ya, waktu tahun 2000, sekitar 2000-an, terus dolar 2000 naik jadi 18.000 ya, nggak bisa bayar tradisional, akhirnya polisnya tutup, mati kan. Nah akhir itu papa saya pass away, terus teman saya bilang yang komsel itu, oh coba aja kamu kasih polisnya, siapa tahu ini bisa membantu gitu ya. Wah, walaupun seanti-antinya sama asuransi, dengar kata itu kan berharap juga ya. Akhirnya saya cari polisnya gitu ya, saya kasih ke dia. Singkat cerita dia bilang, Tresiana, aduh maaf ya, maaf banget gitu ya. Ternyata ini polisnya udah mati gitu ya. Dari situ saya langsung merasa, oh benar ya, ternyata polis asuransi itu bisa diklaim. Dan hari itu, apa yang dia lakukan itu mengubah persepsi saya tentang agen asuransi. Ya, karena benar-benar dia murni pelayanan gitu ya. Nah dari situ saya, karena papa saya pass away, saya kuliah sembari kerja, SPG waktu itu ya. Saya SPG di JHCC ya, kalau teman-teman tahu ya, dulu sering buka pameran. Jadi zaman dulu nggak ada YouTuber atau influencer gitu, anak-anak kuliah kan pasti SPG-an. Nah hari itu saya SPG di sebuah bank, ya mungkin Bapak Ibu tahu Maybank, dulu BII. Saya bagi flyer di sana, tiba-tiba ada region head-nya deketin saya, dia bilang, kamu udah lulus? Nah waktu itu saya lagi tinggal skripsi, ya. Saya bilang aja, udah lulus Pak, gitu ya. Mau kerja nggak? Oke, mau kerja. Langsung lah di interview, ya. Dan akhirnya masuk. Mungkin ini ada slide-nya? Oh ini enggak ya, belum. Oke, jadi saya waktu itu di interview dan akhirnya masuk, ya, masuk di bank. Nah waktu di bank itu pertanyaan pertamanya di interview itu adalah gini, mau pilih funding atau lending? Wah, saya kan nggak tahu ya funding atau lending itu apa gitu ya. Dia cuma bilang
funding itu ngurusin tabungan, deposito, giro. Kalau lending ngasih kredit. Nah, karena papa saya setiap hari ngomonginnya giro, bayar giro, bayar giro. Akhirnya saya pilih ya udah funding aja gitu ya. Nah, pertanyaan kedua, kamu tahu asuransi nggak? Aduh, asuransi lagi gitu kan ya. Kenapa Pak? Saya tanya. Kalau mau naik karir cepat di bank harus jago jualan asuransi. Waduh ya. Nah akhirnya saya pikir nggak tahu sih gitu, tapi ya udah nggak apa-apa. Saya masuk aja ke funding. Waktu itu saya ditempatin di Maybank cabang Plaza Indonesia ya hari itu. Nah waktu itu di sekitar bulan Oktober gitu ya. Terus tiba-tiba timnya tuh pada heboh banget karena mereka yang sales funding itu pada trip pergi ke Jepang ya. Terus saya tanya kan, itu kenapa ya aku pada bisa ke Jepang gitu ya? Oh iya mereka menang trip gitu ya karena capai target gitu. Wah, di situ kayak ada momen, aduh pengen deh kapan-kapan bisa menang trip ya. Nah, teman-teman kalau di bank itu saya ada target gitu ya. Oh, oke, naik ya, nggak kelihatan ya. Oke. Jadi, saya ada target gitu ya, setiap bulan itu adalah 15 nasabah baru Bapak Ibu. Setiap bulan 15 nasabah baru, ada KPR juga, ada KPM juga, ada KTA juga, dan ada bank assurance-nya. Waduh, seru banget. Jadi setiap hari kalau nggak dapat 2 nasabah baru, itu di sales clinic tuh ya. Jadi nggak boleh pulang gitu. Jadi benar-benar dibedah kenapa hari ini nggak bisa capai apa segala macam, prospeknya kemana, itu setiap hari. Wah, waktu itu saya nggak ngerti apa-apa, cuma saya merasa bahwa didikan dari bank itu benar-benar membuat saya tuh lebih tough gitu ya, karena targetnya bukan yearly, bukan monthly, tapi daily gitu. Wah banget gitu ya. Nah singkat cerita akhirnya saya capailah target bank assurance waktu itu di tahun 2010. Saya happy banget waktu itu perginya dapatnya 2008 ya, 2008 saya join, 2009 saya masuk gitu ya. Nah, waktu perjalanan sebagai banker, ada teman komsel saya lagi dong yang waktu itu ya datang. Dia bilang, "Tresiana, kamu sekarang di bank?" Iya. Sekarang aku di Prudential nih. Nah, teman saya itu ya lulusnya 8 tahun. Lulus 8 tahun bukan kedokteran, tapi emang hampir DO aja teman-teman ya. Jadi dia ngajakin saya ke Prudential. Menurut Bapak Ibu saya mau ikutan gak sih ke Prudential? Nggak mau, waktu itu tahun 2009. Terus saya bilang sama mama saya, tetangga sebelah aja tuh setiap hari datengin mama, itu juga agen asuransi Prudential. Beda kayak sekarang, makanya saya langsung bilang sama Ko Arifin, teman-teman looks-nya oke-oke banget, keren-keren banget. Waktu itu dia enggak gitu ya. Terus singkat cerita lagi, teman saya bilang, ceritain ya, di Prudential kamu tahu nggak sih 4 tahun bisa punya income 100 juta per bulan. Waktu dia ngomong 100 juta per bulan saya ketawa ngakak, tahu nggak? Kenapa? Karena saya kesian banget sama dia. Udah mah 8 tahun mau DO gitu ya, sekalinya cari kerjaan dapatnya ketipu orang gitu ya. Saya cuma bilang, lu boleh 8 tahun lulus kuliah tapi lu jangan nipu orang gitu. Saya ngomong kayak begitu. Enggak, ini bener, dan akhirnya mental. Oke, udah. Terus 1 tahun berlalu kan saya dapat dong reward bank assurance itu. Tiba-tiba dia datengin lagi ya. Dia datengin lagi, dia cerita gimana ya, dengan sombongnya biasanya keberatan blazer nih. Dulu saya ceritain lah ya prestasinya luar biasa, enak banget, seru banget di bank, dan dia masih di Prudential, kurang lebih kayak gitu. Nah pas akhir tahun dong harusnya saya dapat trip. Tiba-tiba saya dipanggil sama region head saya ya, karena saya anak kesayangan. Saya diketemuin sama dia. Maksudnya dia menemukan saya lah ya. Dia bilang, "Tresiana, gini nih. Kamu memang capai, tapi secara nasional nggak capai. Jadi tripnya kita ganti ya." Gitu. Harusnya ke Paris. Ya, waktu itu kan lagi film Evil I'm in Love ya. Jadi tuh hits banget. Kayak jadi harus banget tuh foto di Menara Eiffel gitu kan. Bapak Ibu kalau misalnya Parisnya diganti, kira-kira trip yang setara tuh apa sih? Ya mungkin Australia turun, atau kalau Asia 3 negara ya biasa ya, Singapura, Malaysia, Thailand.
Terus dia bilang, Tresiana, kita ganti. Kamu mungkin gak bisa foto di depan Menara Eiffel, tapi kamu akan jadi orang pertama yang menginjakan kaki di Universal Studio Singapura. Aduh, jadi gantinya tuh bener-bener cuma ke Singapura. Aduh, saya kecewa banget dong, ya kan. Lagi kecewa-kecewanya. Nah ini nih, lagi kecewa-kecewanya pasti cari temen. Nah waktu itu pas banget temen Prudential saya, ya, istrinya adalah temen di mana saya curhat. Jadi waktu itu di Plaza Indonesia ya saya telepon, saya mau curhat. Kira-kira agent Prudential kalau diajak curhat mau datang nggak? Mau Pak. Ya hari itu dia datang, terus ajak di Starbucks. Wah, nih Jason ya, sama temen ya. Kan kita kan kalau nongkrong seumuran lu pasti suka nongkrong dong, ya. Ini temen nongkrong yang kalau nongkrong nggak pernah bayar karena nggak punya duit, kebayang? Hari itu dia bilang, Tre, lu mau pesan apa? Aduh, saya bilang kita jadi orang harus tahu diri, jadi saya pesan yang paling murah aja deh, gitu ya. Saya tahu pasti ini orang nggak bisa bayar punya, gitu ya. Nggak apa-apa, pesan kopi aja, pesan kopi, gitu ya. Oke, saya pesan kopi gitu. Nah singkat cerita nih, gila ya, ternyata ya kerja tuh kayak begitu ya. Nah sepanjang saya cerita dia nggak ada ngomong sepeset, maksudnya sedikit pun. Dia cuma nambahin, masa udah capai tapi bisa hilang ya. Memang gitu ya. Pokoknya itu kata kuncinya. Makin dikomparin tuh ya kalau itu dong. Terus singkat cerita lagi ya. Ada sebenarnya sebelum ketemu dia ada satu momentum. Ya, momentum kan kalau mau terlihat harus kerja lebih panjang. Waktu itu ada ibu-ibu yang saya adore banget. Pokoknya kalau di banking pasti ada lah ya Iron Lady-nya, pemimpin yang paling oke gitu ya. Ternyata waktu malam mereka berdua cerita, ya karena ini juga umurnya juga udah pada berkeluarga ya kan. Dia bilang, si A ngomong, gimana anak-anak, gimana kalau di rumah lu masih ngajarin anak nggak? Gak usah, semua udah lempar aja sama guru les. Kita nggak punya waktu ngurus gituan. Oke. Terus gimana hubungan sama suami istri? Kira aja kalau laki gue ini, gue nggak tahu apa kita udah capek begini gitu ya. Ini pembicaraan. Saya di situ momentum saya merasa kayak, wah gila ya. Kalau ada di satu karir tertentu berarti pilihannya opsinya antara gemilang banget karirnya atau family jadi taruhannya. Nah, jadi momennya itu berulang. Jadi pas ketemu sama yang tadi, Prudential yang tadi, temen saya traktir kopi aja amazing buat saya. Karena dulu dia nggak pernah traktir, nggak punya uang gitu ya. Pas selesai cerita, udah capek dong. Jadi kalau biarkan dia bercerita, kalau udah capek saya tanya balik sama dia. Gimana Prudential lu? Udah nyampe 100 jutanya gitu ya. Jadi saya agak inilah ya, bercandain. Jawabannya ya 100 jutanya sih saya belum nyampe karena saya juga baru 1 tahun kan, tapi lumayan lah, saya banyak yang lebih hebat dari gue sih ya, tapi buat gue itu udah oke lah. Nah tuh saya tanya, emang lu berapa sekarang? 7,5 juta. Nah Jensen at that time tuh 7,5 juta, waktu itu gaji saya itu 2,5 juta gitu. Terus saya ditarik sama Citibank itu 4,5 juta, dan dia 8 tahun mau DO 7,5 juta gitu ya. Jadi saya merasa, wah tapi kan malu ya, gengsi kan waktu itu kan. Terus saya langsung, oh 7,5 juta setahun sih lumayan ya. Terus dia bilang, oh bukan Tresiana, 7,5 juta sebulan. Waduh, saya udah mulai panas tuh ya. 7,5 juta sebulan gitu, jangan-jangan dia nipu gue nih gitu ya. Terus iya, saya langsung tanya lagi, 7,5 juta kerjaannya ngapain? Wah dia bilang, simple banget, setiap hari lu ketemu sama orang, temenin orang pas makan siang sama pas makan malam. Ulang ya, ketemuin orang pas makan siang sama makan malam. Ceritain doang tentang konsep rekening Pak Ali zaman dulu. Maka kalau 1 tahun, dia nggak ngomong 1 tahun, kalau dapat 15 sampai 30 klien, makanya gue dapat 7,5 juta. Terus saya bilang dalam hati saya, ya saya sih 1 bulan juga 15 ya targetnya. Terus saya bilang, nggak beda ya, nggak beda jauh gitu ya. Terus dia bilang, oh enggak, 15 itu bukan sebulan, tapi 1 tahun.
preminya kurang lebih 1 jutaan aja. Wah, Bapak Ibu, di situ saya langsung bilang, mana form agent yang waktu itu lu kasih tahu tanda tangan gitu ya. Nah, jadi saya tanda tangan di situ dimulai. Terus saya mulai prospek gitu ya. Saya mulai prospek, tapi tetap aja sih berasa pinter, berasa wah udah bisa bank insurance, saya nggak mau ikut sistem Bapak Ibu ya. Saya pakai cara saya sendiri aja. Caranya apa? Jualan produk dan nembak dan cecar pokoknya closing kan gitu. Nggak bisa ternyata. Saya bisa satu nasabah yang bisa digituin cuma mama saya sama calon suami saya. Habis dari situ nggak bisa lagi di closingin. Saya merasa kok nggak bisa closing ya, tapi saya mau nanya agak-agak malu gitu ya. Karena dia nih backgroundnya bukan banker gitu, maksudnya bukan marketing, dia bisa, saya nanya malu dong. Dia bilang, Tresyana ini mesti ikut sistem gitu ya. Akhirnya ikut sistem ya, 2-3 bulan akhirnya jualan dan akhirnya lumayan ya. Saya paling bangga sama komisi pertama saya 450.000, terus 2,2 juta, 2,5 juta kayak gitu Jensen. Itu tahun 2010 ya. Simple banget, anak muda cuma nggak ngelihat angka 100 jutanya. Karena jauh banget, income-nya waktu itu masih di angka 2,5 jutaan, diceritain 100 juta, itu nggak bisa ngebayangin. Nggak bisa, cuma kebayangnya adalah setiap bulan bisa beli baju Zara gratis dari Prudential. Sesimpel itu, gila. Nah itu yang memotivasi. Ya jadi boro-boro kalau dibilang gini, bisnis Prudential bisa diwariskan, nggak masuk. Nggak masuk. Nah hari ini saya milenial gitu ya, milenial udah punya anak ya, usia saya 38 tahun. Jadi udah masa-masa di tengah-tengah dong, baru ngedong apa yang dulu speaker senior ngomong. Kenapa kita mesti bagus ya pada saat nanti anak kita udah mau kuliah, dia minta ternyata kita nggak bisa kasih uang kuliah. Nah itu tuh mulai masuk, karena saya join waktu itu umur 24. Jadi kalau speaker ngomong tentang masa depan, kasih pendidikan ke anak, gue tuh nggak masuk tuh Jensen sama tadi. Kebayang ya? Nah diwariskan itu tuh nggak masuk. Nah hari ini ya karena di tengah-tengah saya ngomong ke anak Gen Z kayak gitu. Lu kebayang nggak bisnis ini besar bisa diwariskan? Dari belakang teman saya nepok, cuy lu salah ngomong, mereka mah mikir gimana caranya beli iPhone 16. Bener nggak? Ya, jadi itu kurang lebihnya Bapak Ibu ya. Nah anyway, saya akhirnya di situ join Prudential ya, tapi nggak sampai di situ. Saya belum ngelihat Prudential is a business. Saya cuma ngelihat bisnis Prudential tuh sampingan doang gitu ya. Kan tadi tiap bulan bisa dapat uang jajan gitu. Nah sampai akhirnya saya ditarik ke Citibank. Wah saya tuh benar-benar waktu itu zamannya Malindadi, mungkin ada yang tahu ya kasus Malindadi ya. Wah waktu itu saya satu cabang gitu ya. Memang Ibu Malindadi luar biasa sekali gitu ya. Anyway, saya memutuskan pindah ke Citibank. Jadi saya memutuskan setelah 3 bulan dapat income 2,5 juta lah dari Prudential tuh saya nggak lanjut. Saya memilih nggak lanjutin, saya pindah. Karena saya ajak teman saya yang di Citibank sama leader saya. Jadi mereka yang berdebat kenapa saya harus stay di Prudential dan kenapa better pindah dulu aja ke Citibank gitu ya. Setelah berdebat kesimpulannya adalah kalau mau bangun bisnis percepatan income di Prudential. Tapi kalau mau belajar banyak itu di Citibank. Nah, saya pilihnya yang Citibank karena saya pikir oh ya udah lah yang kapan lagi kesempatan, kalau Prudential nanti aja kalau saya udah married punya anak baru jalanin Prudential. Nah saya waktu itu di Citibank di Landmark ya, luar biasanya Bapak Ibu ya, memang bank asing ya, sesuai dengan slogan City Never Sleep gitu ya. Jadi saya merasa saya udah datang pagi ya, pulangnya lebih malam. Gila, datang pagi masih banyak yang datang lebih pagi, pulang udah malam masih banyak yang pulangnya lebih malam gitu ya. Tough itu gitu ya. Nah di situ saya jualan banyak insurance gitu ya. Nah tapi ada yang menarik, saya ngelihat portfolio siapa yang jadi nasabah bank asing.
Rata-rata pengusaha. Karyawan pasti level atas. Di situ membukakan mata, kalau mau punya banyak uang, jadilah pengusaha. Karena orang kaya semakin kaya, gimana kita mengembangkan portfolionya aset dia jadi lebih besar. Ya, nah itu pertama, satu. Kedua, saya jadi makin percaya produk insurance itu salah satu pilar keuangan. Karena semakin besar asetnya, semakin banyak investmentnya, pasti wajib ditandem sama produk asuransi. Nah, waktu itu leader saya pintar banget. Setiap jam makan siang, dia telepon saya, nanya, gimana di sana? Wah ya, update-update kontes gitu ya. Nah, jadi kan dia smooth ya. Nah, dan saya ngelihat bahwa kalau di Citi waktu itu bagusnya, luar biasa gemblengannya. Bulan pertama performance saya itu harus A, bulan kedua A, bulan ketiga C, komisinya nggak keluar. Jadi harus mempertahankan segitunya. Sedangkan leader saya tuh tiap hari kerjaannya update kontes receh. Tresiana closing satu case kita ada nonton lu, satu studio lu rame-rame, lu nggak mau, kayak gitu-gitu loh. Sereceh itu ya, tapi itu yang bikin anak Gen Z zamannya tertarik banget karena rame-ramenya, karena seru-serunya itu. Nah itu kurang lebih. Akhirnya waktu itu saya memutuskan setelah 1 bulan harus juga pilih kan AAJ-nya, pilih yang mana, insurance atau banking. Ya akhirnya saya lanjut ke Prudential hingga hari ini. Ya, itu kurang lebihnya Bapak Ibu ya perjalanan kenapa saya di Prudential. Mungkin saya boleh coret-coret aja ya. Nah, saya lahir dulu di Dynamic di mana sangat ditanemin untuk promosi dan mempromosikan Bapak Ibu gitu ya. Nah, ada satu, saya pakai speedo. Ini gede nggak? Yang gede yang mana ini? Oh ya. Waktu itu saya, Waktu itu saya join 2010. Nah, zaman dulu itu AM ya. Jadi agent, UM, SUM, AM. Ya. Nah, saya waktu itu tutup agent itu di angka 400 juta karena Star Club. Nah, UM-nya saya 1,6 M, terus 3,2 M. SUM nyampe AM. Ya, jadi kalau hari ini di courting banget. Agent 300 ya. AAB di 900. AB oh iya, udah selesai gitu ya. Iya. Nah, teman-teman di sini mungkin ada yang lagi mau promosi, kejar promosi. Ya. Ini jauh banget. Saya waktu itu usia 24 tahun. Zaman itu pokoknya promosi itu setiap tahun itu hal yang wajib. Ya, jadi agent ke UM itu 400 juta, kurang lebih mirip ya kayak sekarang agent ke AAB, malah dapat diskon lagi. UM ke SUM berarti AAB ke AB itu 900 juta, tapi hari itu kan berapa ya? 900 juga. Iya, tapi ada satu layer lagi. Nah, sedangkan di sini AB itu selesai, berarti ini AB 0 kan? Ya, benar ya. Hari itu saya nggak ngerti apa-apa tentang bisnis Prudential. Leader saya cuma bilang adalah bisnis ini 100 juta per bulan adalah setiap tahun kuncinya adalah promosi dan prestasi. Wah, waktu itu benar-benar 400 juta saya nggak punya networking sama sekali. Benar-benar karena kan semua kan anak-anak masih teman-teman masih pada lulus kuliah kan. Belum mau prospek ke siapa gitu loh. Jadi tadi sebelah Johnson siapa namanya?
Iya, gue jelasin Prudential aja, dia bilang, ya iyalah Tresiana, gue aja baru punya gaji pertama, lu mau prospeknya gimana gitu kan ya. Dan sekarang itu tuh beda banget, sekarang tuh ilmu tuh banyak, tinggal klik buka di YouTube, itu ilmu financial planning tuh udah banyak banget. Terus yang kedua gitu kan ya, zaman dulu kalau mau ketemu orang, benar-benar yang naik bus, benar-benar kayak bintang ya kita ya dari Jakarta Timur ke Jakarta Utara. Sekarang seminim-minimnya buka Zoom itu udah bisa presentasi. Jadi gila sih fasilitasnya itu nggak boleh disia-siain. Nah, Bapak Ibu waktu itu saya mau cerita doang gitu ya. Memang ini pas banget nih Agustus 2010. Waktu itu saya waktu zaman agent mungkin yang mau promosi atau yang hari ini mau mengejar prestasi atau apapun itu, sebenarnya kata kuncinya adalah seberapa lapar kita sih. Hari itu saya lapar banget. Lapar tuh apa? Lapar itu adalah karena saya butuh duit banget. Memang perlu nggak sih sampai butuh duit banget? Sebenarnya enggak. Tapi sebenarnya hunger itu bukan cuma soal duit sih. Tapi hunger itu tuh bisa juga soal nama baik. Hunger itu bisa juga soal standar yang memang udah disetting nggak boleh turun. Hunger itu tuh soal achievement. Ya, saya join Prudential, waktu itu saya tulang punggung. Jadi ada rasa hunger soal uang. Yang kedua, karena saya udah capai Paris di bank dan semua teman-teman banker saya itu ngerendahin banget profesi insurance. Jadi hari itu saya mesti membuktikan bahwa saya bisa capai Paris lagi dari insurance company. Nah itu jadi ada rasa hungernya. Nah Bapak Ibu di bulan Agustus itu saya punya satu kenalan, itu tinggalnya di Dili, Timor Leste. Kebayang ya, Dili, Timor Leste. Waktu itu saya umur 24 tahun, saya cuma pengen capai yang namanya kalau kata leader harus promosi dan prestasi. Jadi nggak boleh promosi nanggung 300, harus kalian sama start clubnya. Wah, waktu itu saya udah bingung mau prospek siapa gitu ya, saya teleponlah kenalan itu. Saya bilang, Bu, saya mau ke sana dong, saya mau cerita tentang Prudential. Dia bilang, hah? Prudential, apa itu Prudential gitu, karena dia Dili ya gitu kan. Ibu saya datang dulu deh ke sana. Nah waktu itu umur 24 tahun karena saya Katolik, saya bilang sama mama saya bilang, lu ngapain sih jadi agen asuransi begini banget gitu ya kan. Enggak ma, ini harus nih ma gitu ya. Jadi mama saya bawa saya ke Romo. Kalau di Katolik itu kan semua Romo kan terkonek gitu kan ya. Nah Romo paroki saya kontak sama Romo paroki di Dili. Ya singkat cerita saya transit ke Bali dari Jakarta ke Bali, dari Bali saya ke Dili. Hari itu 2010 Dili itu baru lepas dari Indonesia. Jadi banyak tentara UN di sana. Kebayang gak sih? Ya. Nah waktu saya nyampe gitu ya, saya udah pikir gini nih. Doa-doa gitu ya, doa-doa saya pikir aduh Tuhan semoga di sebelah saya ada orang jadi bisa saya prospek gitu kan ya. Ternyata sebelah saya nggak ada orang sama sekali ya, saya sendirian. Terus udah gitu Romo saya bilang begini, waktu itu nggak ada boro-boro apa sih namanya hari gini Zoom ya, itu tuh handphonenya masih handphone Nokia kan, sekarang lagi ini kan di sosmed kan kamu punya Nokia yang mana gitu ya. Jadi Nokianya tuh benar-benar cuma SMS doang. Romo saya bilang, ini Romo Dilinya, kalau kamu udah nyampe di sana kamu kontak ya Romonya. Nah hari itu saya nyampe kan, terus udah nyampe di bandara, wah Bapak Ibu jangan beda deh kayak Soekarno Hatta. Begitu pesawatnya turun itu udah langsung nyampe tuh kantor imigrasinya ya. Habis itu perjalanan dari pesawat ke imigrasinya itu lewatin tentara, 10 tentara, kanan 10, kiri 10, terus sama senapan. Coba kebayang gak? Ya, terus saya datang, terus saya bilang, saya kontak nih. Saya pikir gini, jangan sampai ada agen asuransi mati di Dili nih. Ini siapa nih? Saya nggak kenal. Terus saya bilang, Romo, saya udah sampai dari Jakarta. Dari jauh ada pria ya, kulitnya gelap, rambutnya keriting. Tenang, bukan Tuhan Yesus sih. Walaupun Tuhan Yesus rambutnya keriting gitu ya. Tapi ini pas mendekat ternyata saya Romonya gitu kan ya. Nah jadi hari itu saya prospek gitu ya. Dan hari itu benar-benar cuma modal SMS doang gitu ya. Ada apa-apa, ini sesusah itu, ada apa-apa telepon leader 1 menit 50.000, isi pulsa lagi, minta diisi pulsa. Dan semua dokumen ya, kuesioner, terus apa lagi tuh, form medical check up, apapun semuanya tuh di print dan dibawa Bapak Ibu.
Itu karena kita nggak ada proof force. Jadi kalau hari ini operation lagi lama, proof force lagi ngadat, ngoceh-ngoceh, gila itu masanya saya ngalamin masa sampai kayak begitu, boro-boro proof force semuanya tuh di print gitu ya. Gila SP aja bawa 10 berharap ada yang closing banyak. Ternyata di situ mereka cuma bisa bahasa Portugal, Inggris dan bahasa Indonesia sepatah-sepatah ya. Dan akhirnya saya prospek dan akhirnya itu waktu itu closing 10 juta per bulan Bapak Ibu ya. Ini makanya ada nggak yang punya cap di Timor Leste? Nggak ada kan? Yang nggak ada. Ini tuh yang saya mau cerita ya, sehunger itu rasanya. Jadi jangan pernah ada standar, mohon maaf MOC, ya karena kita bukan karyawan. Kalau karyawan bisa sebisa mungkin ngerjain seminim mungkin, berharap dapat yang banyak. Tapi kalau bisnis, kalau bisa Senin sampai Minggu buka deh. Kalau targetnya 900, kalau bisa gede, kenapa enggak? Jadi kalau misalnya kita cuma nyampe seminim mungkin, itu sayang banget. Kita masuk dibilang prudential, the sky is the limit, tapi kita yang melimitasi diri kita sendiri. Sayang kan Bapak Ibu? Sayang banget ya. Nah jadi itu kurang lebihnya. So hari ini mungkin saya mau bahas tentang grit ya, perseverance, passion for the long term goal gitu ya, terutama buat Gen Z yang memang nggak sabaran ya. Itu kurang lebihnya kayak gitu. Nah terus lanjut lagi ya. Nah waktu di UM ya, saya dibilang sama leader saya, aduh saya benar-benar bodoh-bodoh ikut deh. Tresiana, kalau udah start club itu mesti pencapaian leader, nggak boleh pencapaian agent. Jadi saya, karena mungkin saya joinnya 24 tahun, leader saya atau ownernya waktu itu Herianto ngerti, kita tuh anak muda belum bisa ngelihat jangka panjang tentang bisnis. Jadi benar-benar dikasih makanannya tuh sedikit-sedikit dicacah, ya. Dibilang, oke, jadi waktu agent harus promosi. Ya, dan promosinya pakai prestasi. Wah, di kantor itu tempelan-tempelan kayak gini nih, ya. Dan rasa capainya teman-teman, kalau orang yang nggak punya hunger itu adalah karena komunitas. Ngelihat kanan kiri nyampe, mau nggak mau pada ngejar loh. Padahal cuma receh doang. Satu case ditraktir makan, itu cuma makannya tuh juga nggak mahal, cuma benar-benar makan kayak di food court tapi rame-ramean. Nah itu tuh pentingnya komunitas ya. Terus closing minggu itu satu case lagi atau 2 case kita nonton bioskop bareng, itu gara-gara komunitas. Waktu itu nggak ngerti ini komunitas, tapi hari ini sepenting itu komunitas ya. Makanya kan ada komunitas mobil, ada komunitas apa, di setiap agensi pasti ada komunitas, anak mudanya, Gen Z-nya, ya karena untuk nyamain visi sama frekuensinya tuh dari komunitas. Nah waktu di UM, sama SUM, sama AM gitu ya, syaratnya itu adalah harus pencapaian leader. Nah sama, simple ya, diajarinnya gini. Zaman dulu, orang punya anak bisa 10. Hari ini orang punya anak tuh 1 sama 2 doang. Nah pertanyaannya, zaman dulu punya 10 anak, 10-10-nya bisa hidup nggak? Bisa makan nggak? Bisa. Orang tuanya ngapain? Kerja, bener ya? Ya, tapi anak 1 sampai 10, bener ya? Makan telur dibagi-bagi 10 telur. Nah pertanyaannya, kenapa yang 10 ini bisa tetap bisa inilah ya hidup dan lain-lain, padahal orang tuanya mungkin beda jauh. Sama dia bilang, Tresiana, uniknya bisnis ini ya memang bisnis yang menghasilkan uang, tapi cara ngembanginnya itu benar-benar prinsip berkeluarga. Wah, waktu itu nggak masuk, orang belum berkeluarga dibilang prinsip berkeluarga, gimana caranya tuh coba? Prinsip berkeluarga, dia bilang gini ya, keluarga yang harmonis, cirinya apa? Keluarga yang harmonis, suka ngumpul.
Jadi nomor 1, kalau kamu mau ngembangin leaders, ya, maka adakanlah perkumpulan. Wah, baru masuk tuh di otak. Iya, karena semakin sering ngumpul, omongannya penting gak penting, di saat momen itulah terjadilah transfer visi, value, dan belief. Ngumpul. Kalau jarang ngumpul, nggak nyampe. Coba deh, kenapa di setiap sekolah ada geng-gengan? Sebenarnya kan geng itu kan terbentuk kan karena merasa mirip kan. Nah, teman-teman sekarang kalau di K-pop yang gede, BTS deh, komunitinya namanya siapa? ARMY. Semua yang ngegerakin siapa? ARMY-nya. Begitu satu ngomong, ARMY-nya loyal banget, langsung penjualannya, merchandise-nya semuanya boom karena ARMY-nya. Jadi kita mesti siapin pasukannya. Nah, itu nggak bisa mungkin kalau nggak ada yang namanya perkumpulan. Jadi semakin sering ngumpul, terjadilah itu kesamaan visi, value, belief, culture. Wah, oke. Yang kedua, duplikasi. Lu mesti segera menduplikasi. Duplikasi itu bukan cara prospek, tapi duplikasi itu adalah habit, culture, dan lain-lain. Gimana caranya orang tua bisa duplikasi kalau punya anak 10? Caranya gimana? Dia bilang, caranya kakak pertama ngajarin kakak kedua ngajarin kakak ketiga. Makanya orang zaman dulu punya 10 anak, tapi yang ngajarin kakak-kakaknya. Jadi perlu yang namanya duplikasinya. Ini persis banget dua orang ini. Kalau lu dicek kakak pertama, kakak keduanya dicek, wah omongannya masih sama, kan dekat sama orang tua tuh. Biasanya ketransfer, bener ya. Begitu udah anak nomor 10, udah nge-lost karena udah jauh banget. Nah, sama. Bapak Ibu, hari ini pun saya udah jadi milenialnya. Dulu waktu masuk saya Gen Z-nya Prudential. Tapi hari ini saya milenialnya Prudential. Pasti nanti ke depan saya akan jadi seniornya. Ya, senior age di Prudential. Nah, gimana supaya bisnisnya tetap berkembang? Berarti mulai dari sekarang saya mesti ngedevelop Gen Z-nya. Nah, waktu itu Gen Z-nya saya umur 38 ya. Memang unik banget, dulu maksimum itu 10 tahun, itu 10 tahun masih bisa kepegang karena nggak ada gadget. Tapi sekarang gara-gara ada gadget, era informasi itu lebih cepat. Jadi paling banter itu tuh 5 tahun. Jadi kalau 10 tahun itu 28. 5 sampai 10 tahun. Ya, saya tahun ini banyak banget nge-explore Gen Z awal tahun kayak Jensen ya tadi ya. 19 tahun ya. Ya mohon maaf Bapak Ibu, obrolannya udah gak nyambung gitu ya. Obrolannya udah gak nyambung, rasanya udah gak nyambung karena udah punya anak dan lain-lain gitu ya. Tapi gimana nih supaya saya bisa nyambung sama Jensen? Berarti saya biasanya yang disuruh ngomong adalah kakak itunya. Karena mereka yang umur kayak 25 gitu ngerti banget ngomong sama yang Jensen, sama yang seumuran Jensen. Tapi kalau misalnya saya 38 masih nyambung sama yang umur 30-an. Nah, itunya kurang lebih beda jauhnya ya. Kurang lebih sih kayak gitu. Jadi suka ngumpul sama duplikasinya sih. Nah, ini ada yang tahu nggak? David Beckham sama Prince William. Nah, waktu itu saya nonton Netflix di sini ya nonton Netflix. Jadi David Beckham itu kenapa bisa jadi pesepak bola unggulan? Karena ternyata dari kecil papa mamanya itu benar-benar pengen banget jadiin dia pesepak bola. Jadi pulang dididik gitu kan, dianterin sampai sekolah dan sampai akhirnya jadilah pesepak bola itu. Ya benar-benar dari kecil tuh udah dicekokin lah gitu ya. Nah yang sebelah itu Kate Middleton. Mungkin yang udah pernah nonton Netflix-nya juga sama ya. Kate Middleton ternyata waktu Lady Diana meninggal, ternyata mamanya Kate Middleton sepingin itu nikahin anaknya sama Prince William. Nggak nyangka kan?
Jadi nggak ada yang namanya jodoh, ya, yang ada direncanain. Ini di Netflixnya tuh kayak begitu gitu loh biografinya. Jadi mamanya Kate Middleton itu ngelihat, wah si Prince William bakal kuliah di A. Akhirnya dia langsung daftarin anaknya Kate Middleton itu di Uni A. Terus ternyata berubah, ya, mesti cuti dulu 1 tahun. Nah, terus si Prince William ganti tempat kuliahnya di Uni B. Sampai dibela-belain Kate Middleton di kuliahin, didaftarinnya di Uni B juga supaya ketemu, oke? Habis itu nggak sampai situ, ya, mamanya cari tahu Prince William itu ekskulnya apa, bahasa itu ya. Sampai Kate Middleton itu juga didaftarin ekskul yang sama, ya, dan akhirnya jodoh ketemu, ya akhirnya ya menikah. Nah, benang merahnya apa? Benang merahnya ya teman-teman, nggak ada sesuatu yang besar itu tuh tiba-tiba tuh nggak ada, nggak mungkin banget, itu tuh semua tuh direncanain. Jadi apa yang jadi motifnya, apa yang jadi apa istilahnya tujuannya, nah itu yang direncanain. Sama sih Bapak Ibu, saya juga nggak tahu waktu dulu di Prudential, benar-benar saya sesimpel cari uang aja. Jadi motivasinya itu adalah benar-benar leader saya bilang 4 tahun 100 juta per bulan. Puji Tuhan 4 tahun on time promosi prestasi, di tahun kelima saya capai angkanya Bapak Ibu. Tapi ya waktu itu berarti umur saya 24 tahun. Ya. Nah, so ada kebanggaan sendiri nih, di bawah 30 nyampe angka itu. Tapi Bapak Ibu, begitu nyampe angka 100 juta, itu saya benar-benar stuck. Waktu itu di tahun 2015. Itu tuh udah bener-bener nggak ngapa-ngapain lagi. Karena bingung mau ngapain, nggak ada feelingnya lagi. Ya, hari itu ya udah gitu-gitu aja. Sampai akhirnya menikah, punya anak, ya udah start club aja, udah that's it, nggak ada apa-apa lagi. Sampai akhirnya baru mulai mengerti, biasa ya, kalau pegang uang jadi mulai mikir, gue mau bisnis apa ya? Kan teman-teman pada bisnis, mau ikutan bisnis yang lain gitu. Jadi teman-teman saya import barang dari China ke sini gitu kan. Saya merasa gila, dia keren banget. Kata kuncinya anak muda apa? Keren bisnisnya, karena insurance ini jujur kata underground bisnis lah ya. Orang sampai hari ini belum ngerasa sekeren kayak lu buka coffee shop atau lu jadi importir apa, itu tuh keren. Tapi duitnya keren. Ya, duitnya keren di sini gitu ya. Nah, jadi tahun 2015 saya banyak ngobrol sama teman-teman yang bisnis dan lain-lain. Makin ngobrol baru ngerti apa bedanya bisnis di Prudential sama bisnis di luar sana. Benar-benar, karena saya fresh graduate, tidak pernah bisnis, cuma tahu bokap pemilik usaha, that's it, kelar. Jadi nggak ngedong banget tuh, nggak menghargai banget yang namanya nggak stok barang, nggak ngedong banget yang namanya lu mesti puterin lagi duit, injek lagi, masuk cash flow, bayar SDM dan lain-lain. Itu tuh nggak sengedong itu. Jadi benar-benar bodoh-bodoh ikut. So, Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu udah punya pengalaman bisnis, saya yakin pasti di Prudential jauh lebih melesat. Ya, karena saya mahasiswa aja yang bodoh-bodoh aja tuh cuma ngikut si jenjang karir ini tuh nyampe gitu. Nah, sampai akhirnya waktu itu di tahun 2020 ya. Kan Covid ya, betul ya. Ini enggak. Oke. Waktu itu Covid, saya jalanin sendiri. Jadi dari tahun 2010 sampai 2020 tuh saya jalanin single fighter di Prudential gitu ya. Nah, 2020 itu suami saya masih bekerja di perusahaan China. Waktu itu mungkin Bapak Ibu kalau tahu Ping An Company, Ping An. Ya, jadi Ping An itu gede banget Bapak Ibu, itu 4 kalinya mandiri. Suami saya tuh geek banget sama soal software, IT dan lain-lain. Nah, waktu 2020 saya merasa ya udah deh, kita kan setiap hari ketemu orang ya, lagi disuruh lockdown ya udahlah santai-santai aja gitu. Jadi Covid tuh saya nggak ketemu orang gitu ya. Nah, itu di bulan Maret. Nah, suami saya itu langsung dia tanya, ini kamu nggak presentasi atau nggak ngapa-ngapain gitu? Enggak. Oh, sayang banget,
Sedangkan di China sama Singapura itu mereka lagi riuh banget shifting semuanya ke digitalisasi. Dia bilang, loh bukannya harusnya kamu siapin setup ini ya namanya tim ya. Soalnya di China aja semuanya training pakai robot apa segala macam. Jadi lebih dipercepat. Nah, karena kan dia di Ping An. Jadi Ping An itu juga megang insurance company. Di situ saya mikir, dia bilang, hari ini aja di China aja lagi live shopping. Waktu itu nge-live gitu. Waktu itu kita beloman ya di Indonesia. 2023-an kan, baru kan, pada live dan lain-lain. Dia bilang, apa yang terjadi di negara maju, pasti dalam kurun waktu di bawah 5 tahun, pasti akan nyampe di negara berkembang. Jadi, kalau lu nggak mulai setup dari sekarang, lu akan ketinggalan. Wah, itu tuh momen langsung membuat saya kayak, ahanya banget. Nah, dan itu tahun 2020, suami saya akhirnya join Prudential juga, Bapak Ibu. Ya, nah suami saya itu orang yang career person, jadi dia meniti karir sampai level direktur. Dia tidak tergugah soal uang, dia tidak tergugah soal jalan-jalan. Tapi dia menurut dia profesional kalau udah di level atas pun juga semuanya akan ngikutin, misalnya karena dia kan di banking. Nah, tapi apa yang membuat dia akhirnya pindah ke sini? Bapak Ibu, saya merasa, saya kan join 2010. Saya merasa 2020 itu tuh era baru ya, ini menurut saya. Kenapa? Karena waktu dulu saya Gen Z, saya mulai Prudential itu tuh teman-teman saya tuh nggak ada yang tahu, gitu ya. Cuma taunya deposito doang. Tapi hari gini, anak muda aja udah ngerti kripto. Anak saya aja udah bisa bikin Canva umur 10 tahun. Berarti kan mereka aware banget sama yang namanya digital. Nah, kalau 2020 ya era 2020 semua shifting ke digital, Bapak Ibu, berarti mesti embrace banget yang namanya perubahan. Ada yang prinsip, ada yang berubah. Nah, saya happy banget dengan perubahan ini. Kenapa? Berarti kita bisa leverage market jauh lebih cepat dengan adanya teknologi itu. Ya, berarti kan bisa lebih cepat. Yang kedua, berarti kalau misalnya Indonesia untuk sampai kayak Malaysia butuh waktu 10 tahun lagi, kan berarti pertanyaannya, ya 10 tahun lagi, gimana caranya semua orang yang cari asuransi itu mesti masuknya sama kita. Nah, yang ngerti kayak gini, itu tuh pasti generasi mudanya. Iya, karena mereka future leadernya, karena future buyernya itu mereka. Jadi gimana saya yang di tengah-tengah nih ngelihat gitu ya, happinessnya senior, hari ini udah pada sukses, kuliahin anak di luar negeri. Dulu waktu saya join, mereka speaker kayak gini, pasti selalu mereka cerita gimana nih kita kumpulin, maksudnya kita siapin dana pendidikan, kita kasih kuliah anak kita yang terbaik sampai luar negeri. Tapi hari ini saya ngelihat mata kepala sendiri, semua anak-anaknya generasi kedua udah mulai disiapin untuk diwariskan. Jadi ngelanjutin bisnis insurance-nya. Itu yang saya lihat di tengah-tengah ya. Anak apa nih? Anak tengah ya, anak ke tengah. Tapi saya juga ngelihat gimana Gen Z ngelihat industri ini gitu loh ya. Karena industrinya pola mainnya juga berbeda. Contoh Gen Z bedanya ya. Milenial kan suka ada jokes kan di Instagram. Milenial kalau diomelin senior jawabannya iya takut. Tapi Gen Z hari gini kalau ditutup on time, disuruh on time, tetap aja nggak on time gitu ya. Contoh lagi misalnya sesimpel broadcast nih, broadcast. Di sini ada nggak yang udah dikirimin broadcast, selamat pagi kawan, hari ini begitu cerah, terus gambarnya matahari. Itu khas broadcast senior gitu ya. Kalau makin banyak di dalam grup dan Gen Z yang ngelihat, Gen Z-nya nggak buka-buka loh WhatsApp-nya. Dia cuma ngintip doang. Karena ngerasa ini, aduh, apa sih gitu ya. Terus bedanya lagi. Bagi senior,
pertemuan penting itu tuh kita mesti tatap muka kayak begini. Kita diobrolin, ya. Semakin penting obrolannya berarti kita harus semakin ketemu, ya. Dan tempatnya harus formal gitu. Nah, kalau misalnya hari ini nggak bisa ketemu, nggak apa-apa, di reschedule aja, kita reschedule aja minggu depan ya, sampai bisa ketemu one on one. Tapi kalau Gen Z, hari ini gue lagi labil nih, apa namanya, bahasanya decluttering emosi, ya kan? Nah, jadi itu kalau ditunda sampai minggu depan kita ketemu, udah kelar, udah lewat, harus dirilis saat itu juga. Even lewat Zoom nggak masalah, karena medianya itu kita nggak ngefek, medianya itu bisa Zoom, tapi yang penting penyelesaiannya harus hari itu juga. Itu tuh kayak begitu gitu. Terus contoh zaman saya zaman saya datang ke Prudential by phone kan, semua serba telepon, prospeknya harus telepon. Tapi hari gini chat dulu deh. Bahkan Gen Z itu kayaknya kalau ditelepon malas angkat, chat dulu. Jadi sedangkan yang lama kemampuan ngomong sama ngetik tuh beda loh. Gila, Gen Z sekarang tuh fasih banget sama ketikan. Apapun bisa diketik. Tapi ngomong translate ke ketik itu bukan hal yang mudah buat senior. Kan lebih enak langsung ya, diomongin ya. Enggak, angkat dong teleponnya, itu bisa nggak diangkat, ketik dulu aja mau ngomong apa, gue baca dulu. Kalau gue nggak interest, gue nggak buka, bahkan nggak angkat. Bener nggak tuh Gen Z? Jadi tuh hal-hal kayak gitu tuh yang menarik, yang ternyata mungkin bukan generasinya yang nyebelin, tapi karena kita yang tidak memahami aja generasinya tuh kayak gimana. Padahal generasi Gen Z itu generasi yang pintar-pintar banget, Bapak Ibu, karena mereka terinilah ya sama informasi, kurang lebih sih. Saya sesi tanya jawab aja lah ya, nanti ya lebih enaknya gitu ya. Anyway, ini saya happy di Prudential, saya bisa jalan-jalan. Kalau dulu ada hal yang happy ya, karena dari Prudential bisa tiap tahun jalan-jalan ke Eropa ya. Hal yang kalau bayar pakai uang sendiri ngapain gitu ya, mendingan gratis, mendingan uangnya diputerin lagi buat yang lain. Ini tim saya rata-rata ya milenial Gen Z, dan ini mama saya kemarin saya bawa ke Eropa ya, Star Club kemarin. Happy banget karena nggak zaman orang tua ngajak anak, tapi gimana anak bisa bawa orang tua. Dan ini mama saya yang support gitu ya waktu dulu ke Dili Timor Leste, jadi supaya dia bisa ngerasain apa sih yang diperjuangin dulu gitu loh di Star Clubnya. Nah, ini pasti atas seizin klien ya. Ini juga sama, sometimes kita bayarin klaim udah sering banget, jadi udah sampai nggak ada rasa. Jadi saya ngerti kenapa dokter onkologi kalau sebut ya ibu kena kanker, udah biasa aja gitu ya. Mungkin saking seringnya ya. Sama ini yang bikin saya 2019 itu berarti 9 tahun ya. Ada perasaan juga, ya udahlah Prudential gini-gini aja. Tapi momentumnya 2019 ini, tahun ini udah almarhum baru tahun ini. Jadi suami istri umur 30 kena kanker. Literally suami istri ya. Suaminya bukan nasabah saya langsung, waktu itu punya PHS tipe C gitu ya. Kena benjolan di ginjal, terus nggak happy karena berobatnya di MONI, di covernya sama Prudential, berasanya kecil, tapi sebenarnya karena kartunya aja yang kecil limitnya. Akhirnya ditutup gitu ya, mau ditutup, saya bilang kamu tutup atau enggak ada efeknya buat saya, kamu lanjutin juga saya nggak dapat komisi apapun. Akhirnya di 2019 dapat penawaran black card, dan itu black cardnya semuanya di cover sama Prudential. Dan benar, orang yang terkena sakit kritis biasanya butuh waktu 5 tahun, entah ya 5 tahun, entah hidup ataupun meninggal. Benar, persis 5 tahun, tahun ini meninggal. Dan klaimnya itu klaim terakhirnya sebelum dia check out ke surga itu 1 M, 1 bulan ya, cuma satu itu doang sebelum check out, sisanya sih masih banyak. Tiap bulan saya urusin klaim kemo oralnya.
Terus yang ini juga sama, istrinya. Jadi istrinya saya nggak kenal. Waktu suaminya terkena, saya ketemuin istrinya dan saya cuma nanya gitu ya, saya mau kenalan supaya kalau ada apa-apa istrinya bisa kontak saya. Nah istrinya nanya, saya nanya nomor handphonenya berapa. Nah ini luar biasanya. Kalau agen asuransi nanya nomor handphonenya berapa, jawabannya saya udah punya asuransi. Hebat ya? Padahal sebenarnya saya beneran cuma mau nanya nomor handphonenya berapa gitu loh, buat servis aja. Nah singkat cerita, akhirnya setelah 3 bulan gitu ya, saya mau urus suaminya punya polis karena dulu ada manfaat bebas premi. Saya telepon istrinya, saya bilang saya ke kantor ya, saya mau urusin dokumen suami kamu. Dia bilang jangan ke kantor karena saya udah nggak kerja, saya kena kanker payudara. Jadi ternyata hari dimana kita ketemu, ternyata nggak lama kemudian dia kontrol ke dokter dan dia dinyatakan kanker payudara itu. Oke. Nah waktu itu dia bilang jangan tawarin saya asuransi karena saya punya asuransi kantor. Refleks waktu dia bilang dia kanker payudara, saya cuma tanya, are you okay asuransi kantornya, yang penting cover kan? Dia bilang, dia diam, dia bilang waktu saya kena kantor lagi ganti asuransi. Ya, jadi nggak bisa. Nah, jadi dari sini lebih baik punya asuransi pribadi karena kontrolnya di kita. Kalau asuransi kantor HR yang handle, kita nggak ngerti kan, udah diganti atau apa dan lain-lain. Nah ini kasus pertama ya, dan tahun ini Bapak Ibu saya juga ngalamin handle umur 30, satu kena kanker paru stadium 4, ketahuan gara-gara medical check up dari kantor. Satu lagi ensefalitis, pergi ke UGD jalan sendiri ya kan, sampai di UGD kejang hebat, habis itu ensefalitis udah. Jadi sekarang udah lumpuh total, umurnya dua-duanya 30. Ya. Nah, untungnya sekarang udah mulai sembuh ya. Jadi kebayang nggak datang ke UGD sehat ya, dipikir DBD, pas bangun-bangun udah lumpuh, ototnya udah mati dong. Bener ya, di sini udah bolong, sini udah bolong, ya udah ini tiba-tiba lagi ngapain apa segala macam, itu kurang lebih gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya ngejalanin asuransi seru nggak? Seru banget, karena kalau kita bilang part of pelayanan ya pasti part of pelayanan. Iya, jadi harusnya nggak takut ya nawarin orang. Nggak ada takut-takutnya sebenarnya karena emang ngebantuin. Ya itu kurang lebih kayak gitu. Nah kalau ditanya apa visinya teman-teman, karena industri ini masih panjang dan saya merasa bahwa banyak genset yang mulai masuk, artinya kita masuk atau keluar tetap ada orang yang masuk ke industri ini. Ya, kita berkembang atau tidak akan ada orang yang terus berkembang di industri ini. Karena ada atau tidak ada kita, industrinya akan terus jalan. Dan apapun itu Bapak Ibu, saya percaya di generasi manapun kita punya kelebihannya. Generasi senior punya kelebihan yang generasi milenial nggak punya, dan generasi Z punya kelebihan yang milenial nggak punya. Jadi fokus aja sama di strengthness tiap generasi dan jangan lewatin opportunity ini. Gitu. Ya. Satu hal, ya ini mungkin bisa kita baca sama-sama, ya kan? Thank you Lord for the not yet. Thank you for the kind of peace, not rushing into things that are not yet for me to own. Not pressuring myself to meeting other standard. Nah ini dia ya, pencuri paling hebat adalah compare diri kita sama orang lain. Not forsaking my peace and mental health to please people. Not letting comparison steal my joy. Not letting my emotion get ahead of me. But instead allowing myself to seek you first and truly enjoy your process. Itu penting banget. Thank you God for the blessing called not yet, teman-teman. For allowing me to slow down right here, right now. A time to think, seek, pray, prepare, and rest. Ya, so Bapak Ibu, ya mungkin zaman dulu kita nggak ada isu mental health, tapi hari-hari gini mental health itu one thing ya, dengan tekanan kanan kiri, sosial media, dan lain-lain. Jadi saya menyadari bahwa dalam membangun tim, membangun manusia, bisnis ini bisnis manusia, yang paling penting itu adalah personalnya. Waktu semuanya beres, waktu di dalamnya beres, hubungan pasutrinya oke, hubungan anaknya beres, hubungan yang di atas beres, rezekinya pasti akan lancar-lancar aja. So everything comes from
internal to external. Thank you teman-teman sharingnya. Terima kasih buat Ibu pertanyaan nggak? Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, Ada? Oke, kalau nggak ada, kita tutup. Silakan Bu.